Jadi kan dari situ ketagihan juga nih sama omnya kan. Udah gitu baik lagi. Selesai itu baru 1 kali kan cepet tuh keluarnya ya kan. Kayaknya nggak sampai 3 menit deh. Oh, cepet banget dong. Cepet banget. Kayak gitu. Iya, mentok ke ini. Mentok doang tapi nggak berat gitu kan. Kanan kirinya nggak dapet jadinya. Oh. Kalau fisik kan nggak bisa dirubah ya. Tapi kalau uang tuh bisa dicari. Kalau sama nih kayak barang, kalau misalkan ada barang bagus kan nggak bisa dirubah, tapi kalau uang masih bisa dicari. Jadi manfaatin baik-baik barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang merupakan simpan dari Gadun. Nah, pasti kalau udah dengan Gadun itu kan berhubungan dengan enong-enong, ani-ani ya. Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, selamat malam. Halo malam Kak Om. Sherly ya. Iya Kak betul. Sherly, terima kasih nih udah hadir di studio AJB. Iya. Ya. Oke, Kak Sherly dari mana nih kalau boleh tahu? Aku dari Bekasi juga Oh, dari sih. Bekasi, ya, tetangga ya. Iya betul. Ngesot nyampe. Iya. Oke, jadi Kak Sherly ini dulunya dari mana? Dulu atau masih ya? Itu udah berlalu Om. Udah berlalu, Iya. simpan Gadun. Iya. Berarti gitu. kalau kata Lisa Mariana apa namanya? Yes. Ani-ani no simpan yes. Oh iya gitu. Ani no simpan yes gitu. Oke, Kak, ini sebelum kita mulai, sebelum Kak Sherly cerita nih, saya mau memperkenalkan dulu nih ke penonton di rumah bahwa kita ada produk atau ada merchandise nih. Kemarin kita dapat kiriman nih dari namanya Event Mars nih, keren banget. Nah, ngomong-ngomongin event nih, pasti nggak lengkap tanpa souvenir merchandise kan. Nah, biar nggak ribet dan hasilnya tetap keren, teman-teman bisa langsung aja ke eventmarts.id. Di sini teman-teman bisa bikin berbagai merchandise custom dengan kualitas premium. Desainnya bebas, sesuai keinginan, dan yang paling penting prosesnya juga cepat, bahkan bisa 1 hari jadi. Nah, nggak perlu takut kejar deadline deh. Pokoknya bikin event kamu makin memorable bareng Event Mars ID. Nih, ini cuma baru tumbler, belum produk-produk lain nih, banyak banget dia. Jadi bisa custom. Kita mau bikin custom nama kita sendiri atau pokoknya suka deh. Ada jaket ya, ada banyak sekali. Pokoknya kepoin aja Event Mars ID. Oke, Kak Sherly. Ya. Bisa langsung kita mulai ya? Oh, bisa. Aman ya? Aman. Oke, silakan kalau gitu Kak Sherly, seperti apa nih pengalaman ahung. Oke, gini Om. Jadi dulu itu kan tahun 2020 ke bawah ya, 2019 kayaknya deh. Aku baru banget lulus sekolah SMK dulu. Terus kan cari kerja lumayan susah banget ya kan. Ditambah lagi mau mendekati tahun 2020 itu kayak pandemi deh. Covid waktu itu. Lagi susah-susahnya tuh cari kerja ya kan. Minta tolong sama temen, cariin dong, masukin dong kerjaan, nggak ada. Sampai akhirnya usaha lah ya. Sampai akhirnya aku bisa dapetin kerjaan walaupun cuma jadi SPG. Waktu itu di daerah Kelapa Gading, MKG 3 deh kayaknya. Iya, di situ aku di brand fashion. Aku nggak bisa sebutin sih nama brandnya, tapi fashion men dah, laki-laki. Banyak dia tuh di situ kan. Punya temen deket, kenalan doang. Terus habis itu
bosen juga nih lama-lama sendirian gitu kan. Pengen punya pacar ya kan. Cuman beberapa teman, karena teman aku itu beberapa lebih dewasa dari aku, dia tuh kayak nyaranin aku buat nggak usah lah cari pacar yang berondong atau yang sepantaran, ngabisin duit ya. Iya betul, kayak ngabisin duit, yang ada nanti duit lo malah habis. Sempet ditawarin juga sama teman, karena kebetulan teman aku ini si Andi sebut aja Andi. Iya, Andinya itu loh, si ketuanya lah intinya, ketua geng lah intinya gitu kan. Nah terus aku masih ragu lah tuh Om ya kan, masih ragu. Kata aku enggak deh, takut, soalnya kan aku nggak pernah, karena kan kalau dari si pacar yang lebih dewasa ini, si gadun ini pasti kan ada timbal baliknya. Masih ragu, masih aku skip, jadi aku fokus kerja. Tapi kerja di pandemi ini tuh waktu itu masih ada potongan-potongan gitulah. Jadi gaji aku kan kayak nggak cukup, dipotong sekitar kurang lebih tuh 20-30%. Gaji aku nggak cukup waktu itu. Sedangkan aku harus nafkahin adik aku, keluarga aku lah intinya. Sampai akhirnya aku benar-benar kepepet banget waktu itu. Ya udah deh, boleh kenalin sama satu gadun, tapi ini kayak cuma aja ya gitu, jadi nggak berkelanjutan. Akhirnya dibantuin sama teman aku. Waktu itu kita jalan, dianterin juga. Si Om gadunnya ini seorang dosen. Teman aku iming-imingin kalau misalkan aku mau pacaran sama dia, nanti aku bisa dikuliahin segala macem lah intinya. Tapi aku masih mikir-mikir, jadi aku cuman jalan aja tuh ke Depok waktu itu, apartemen Depok, tapi aku lupa namanya apa. Ditemenin sama teman aku, kita di sana. Awalnya itu si Om bilangnya kan dengan tarif, boleh aku sebutin gak sih tarifnya? Boleh. 700.000 doang sih. 700.000. Iya. Terus gak tahu deh, pokoknya si Om itu cepet banget. Terus minta nambah gitu kan. Berarti nambah lagi dong bayarnya. Iya, cuman ditambahnya cuma 300.000. Oh, biar ngepasin 1 juta. Iya. Oke. Udah selesai, si Om itu minta nomor aku. Dia bilang, nanti kalau misalkan kamu datang lagi sendiri ke sini, mau nggak? Tapi kamu nggak usah ngajak teman kamu, share. Aku bilang, lihat nanti deh Om, gitu kan. Tapi nggak apa-apa Om, save aja nomor aku. Aku kasih nomor aku ke Om itu. Gitu. Udah setelah itu, beberapa hari kemudian Om itu ngechatin aku terus. Tapi aku kurang srek karena ya aku nggak ada rasa gimana ya. Jadi aku sebenarnya tuh nggak bisa main kalau nggak ada rasa gitu kan. Kata-kata kan cewek kayak gitu kan untuk awal-awal mungkin ya. Gitu, akhirnya aku skip deh, aku fokus kerja lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, selama aku kerja itu banyak nih yang nyamperin aku. Karena kan lumayan nih, aku lumayan bagus kan. Terus banyak nih yang nyamperin. Bahkan ada beberapa kali udah lumayan tua si Omnya. Dia sama istrinya kayaknya deh. Soalnya kayak sepantaran gitu kan. Istrinya lagi milihin baju untuk si Om itu malah ngedeketin aku. Iya, nanyain pulang jam berapa, mau gak ke Mangga 2. Aku nggak bisa jawab karena di situ posisinya ada atasan aku, area manajer aku kan. Jadi aku kayak ya udahlah, diem dulu gitu. Oh iya nanti jam 7 gitu doang. Terus dia kayak sengaja gitu loh ngajak aku muterin beberapa displayan baju buat ngajakin aku. Tapi itu aku tolak karena emang aku nggak mau gitu, emang bener-bener nggak mau ya kan. Itu tuh terjadi kayak gitu bukan cuman sekali, tapi udah sering banget. Ada lagi Om yang nggak terlalu tua sih, lumayan lah. Nah itu dia ngajakin aku juga jalan, ya kan. Nge-DP dulu uangnya. Jadi dia ngasih uang aku duluan.
ngasih tips lah 200.000 gitu kayak DP. Uangnya sih aku ambil ya. Cuman aku bilang ya udah deh om, kasih aja ini aja, simpan aja nomor aku gituin. Cuman kita chat-chatan biasa aja, tapi aku nggak pernah ngeladenin lagi, ya kan? Nggak tahu ya, itu tuh di Kelapa Gading banyak banget gitu. Sampai pernah ada bule waktu itu, dia tuh sampai benar-benar nungguin aku pulang kerja di situ, cuman pengen ngajakin aku. Itu aku takut ya, aku nggak tahu deh, pokoknya aku takut kalau sama bule gitu aja. Bukannya enak sama bule? Soalnya kayaknya gede banget, tinggi gitu. Iya, makanya aku kayak apa nih gede orangnya? postur badannya kan gede, jadi pikiran aku udah ngaco duluan nih. Oh itu ikutan gede juga. Lah iya, kalau bule kan emang gede. Iya, belum pernah sih. Kan aku waktu itu pertama kali sama si om itu doang. Jadi aku karena ngeliat-ngeliat di YouTube segala macem lah gitu ya. Jadi udah kepikiran kayak gitu duluan. Di YouTube emang ada ya, di YouTube ya? Ada link kali ya, link ya. Iya gitu. Ketahuan deh. Iya. Yang pakai VPN biasanya tuh, baru bisa kita akses. Iya. Oke, lanjut. Terus sampai pada akhirnya tuh aku kecantol sama satu om-om. Kenapa aku bisa kecantol nih? Awalnya dia lewat ke toko aku, terus dia ngeliat aku kan, terus tiba-tiba dia masuk. Dia beli seragam, itu kayaknya kurang lebih 8 baju kemeja batik. Itu infonya sih untuk karyawannya. Terus dia ngedeketin aku, minta nomor HP, terus ngasih tips. Udah gitu doang. Om-omnya sih ganteng ya, ganteng. Postur badannya juga tinggi, kayak badan-badan cowok-cowok nge-gym lah gitu. Jadi nggak yang kelihatan tua banget gitu. Udah kita chatan, terus nggak lama dia ngajakin ketemu, mau ngasih aku uang tanpa embel-embel apa-apa gitu kan. Aku tertarik dong om, ya kan. Ya udah tuh akhirnya aku ketemuan di parkiran si mallnya ini. Ya parkiran mallnya ini, aku masuk ke dalam mobil waktu itu. Terus dia ngajakin. Oh iya. sorry ya, cuma SP atau main juga nih? Lega ya mobilnya? Iya sampai gitu. Mobilnya apa ya lupa. Cuman dia kacanya tuh yang warna hitam gitu loh. Jadi nggak kelihatan kalau dari luar. Oh iya. Iya. Gelap ya, 80%. Biasanya kacanya. Cuman aku jual mahal. Ya aku nggak mau dong di dalam mobil juga ya kan. Aku takut nanti ketahuan sama orang nih. Bahaya banget. Apalagi aku kerja di area situ kan. Akhirnya udah aku tolak, tapi aku tetap dikasih uang sama dia waktu itu 1 juta. Enggak ngapa-ngapain berarti Enggak. kan? Oke. Terus kita chat-chatan terus nih ya kan, chat-chatan terus. Ya gitulah, dia minta-minta foto aku lagi. Terus foto aku, minta pap-pap aku lah gitu. Aku kasih, tapi setiap aku kasih dia ngasih uang juga untuk aku. Oh gitu. Itu kalau misalkan pap apa namanya gitu, itu pakai timer atau emang kita foto sendiri gini? Kalau si ini kan kadang aku ini belakangnya tuh aku ganjel gitu loh, pakai tripod. Oh iya. Oke. Berarti pakai timer ya? Iya pakai timer. Titit. Pakai kasih. Titit gitu ya. Iya. Oke. Tapi dikasih uang buat jajan. Oh tetap ditransfer. Ditransfer. Jadi setiap habis kasih foto si pap itu langsung ditransfer. Terus nih om, dia kan ada ini kerjaan, jadi harus nginep di area mall itu kan ada hotel. Harus nginep di situ. Aku disuruh minta temen gitu, tapi dikasih uang juga. Kita itu posisinya masih belum pacaran ya, masih biasa-biasa aja. Aku mau lah, karena lumayan nih, dia kan ngejanjiin aku ngasih uangnya kurang lebih sekitar 5 juta.
Oh. Iya. Oke. Cuman buat doang sih. Nah akhirnya aku mau tuh pulang kerja aku langsung datang ke mall itu karena kan berdempetan mallnya jadi dekat banget tuh. Udah sampai di mall di apa hotelnya ini gitu deh dia tuh kayak benar-benar ini banget sama aku kayak banget gitu sama aku. Tanpa babi bu gitu langsung. Tanpa iya jadi aku baru datang tiba-tiba aku langsung gitu aja tanpa kayak harus bersih. Jadi langsung iya aku nggak disuruh mandi dulu. Tapi masih wangi kan? Masih wangi. Cuman kan kayak masih gerah aja gitu kan. Tapi dia tuh yang gak ilfeel sama aku. Kayak walaupun keadaan aku masih gerah berkeringat gitu. Dia kayak langsung cepek aku gitu. Terus langsung grepe aku gitu. Terus aku pertama kali sama dia juga kan itu kan. Dia kan postur badan dia itu bagus banget ya kan. Ternyata juga bagus banget gitu. Mengkilat. Bagus. Iya kan bagus apa? Bagus. Kalau bagus sama besar itu kan beda ya. Ini kalau bagus kan berarti bentuknya gitu, bentuknya terlalu indah atau mengkilat, kepalanya bening gitu atau gimana nih? Yang menurut aku bentukannya tuh bagus kayak pas gitu loh. Keker. Keker udah gitu enggak yang tuh. Oh, emang ada yang buat ya? Oh. Iya. Oh. Soalnya kalau om yang pertama yang aku jual beli itu agak bau-bau gitu ya. Iya. Kurang tahu deh pokoknya bau-bau gitu deh. Iya. Kalau misalkan kalau laki-laki itu kalau dia nggak rajin misalnya seharian nggak ganti atau nggak mandi lah kayak gitu biasanya memang agak ada bau-bau ya kurang sedap mungkin ya bau lah ya. Nah itu yang kalau yang pertama kan bau gitu ya. Jadi kita mainnya juga kayak nggak gitu kan. Nah kalau yang om aku ini karena bagus terus juga nggak bau bener nggak bau pas aku SP-in ya kan. Jadi ya akunya juga apalagi postur bagus kan. Terus yang paling bikin aku kayak aduh enak banget sih gitu itu pas lagi gitu loh. Itu kayak aduh enak banget sih gitu kan. Oh salingnya. Iya. Jadi kan dari situ jangan juga nih sama omnya kan. Udah gitu baik lagi. Selesai itu baru 1 kali kan cepet tuh keluarnya ya kan. Kayaknya nggak sampai 3 menit deh. Oh cepet banget dong. Cepet banget. Kayak gitu. Iya, nggak sampai 3 menit. Mungkin lagi. Karena mungkin dia juga aku juga. Jadi kan sama-sama juga kalau yang cuman 1 doang kan nggak enak dong. Yeah. Lagi tuh pernah pas lagi main juga tuh kayak kadang-kadang kan cewek kalau emang harus gitu kan ngebengkek ya. Ngebengkek gitu kan. Nah ini tuh aku malah didempetin gitu loh. Oh. Jadi aku lurus gini loh gitu. Oke. Lurus. Udah kebayang. Terus dia aku kan udahan si M-nya itu ngedempet pas dibikin kan jadi makin dempet. Nah itu benar-benar sakit banget tapi enak gitu. Jadi dia sistemnya kayak nyendok gitu ya. Iya. Nah aku tuh baru pertama kali juga kan ngerasain kayak gitu. Jadi kayak ada yang beda nih om gitu kan. Akhirnya setelah itu udah nih aku kan 5 juta. Besoknya aku pulang dulu ke rumah karena kebetulan kan aku tidur kan. Udah ternyata si om ini juga tertarik lah sama aku. Jadi kita berkelanjutan nih
pacaran. Gak lama dari situ 1 mingguan lah kita pacaran. Selama pacaran si om ini benar-benar baik banget sama aku. Beliin aku HP waktu itu. Waktu itu kan awalnya HP aku Android ya. Terus aku udah beliin HP iPhone waktu itu, iPhone berapa kayaknya, 10 kayaknya deh. Dia beliin aku HP, terus beliin aku tas, beliin aku baju, pokoknya semua kebutuhan aku itu di cover sama dia. Terus juga dia kasih aku tempat tinggal di apartemen waktu itu. Jadi kan ya aku makin happy dong, kayak wah enak banget nih jadi inian pacaran sama si om, karena benefitnya kan banyak. Selain itu diajak jalan-jalan terus, setiap jalan juga pasti selalu aja dikasih barang-barang, belanjaan. Itu banyak banget pokoknya. Sampai pernah aku waktu itu diajak ke Bali deh. Pernah itu aku ngambil cuti, diajak ke Bali. Itu pertama kali aku ke Bali. Terus kan aku kayak gitu kan, karena di Bali itu kan kalau di pantai harus benar-benar banget kan. Aku juga nggak tahu kalau waktu itu kan masih polos banget. Aku juga nggak tahu kalau di Bali itu ternyata boleh CP tuh di sembarang tempat gitu kan. Waktu itu di pantai aku udah di CP aja. Aku kan malu ya, namanya masih anak. Diajak ke Bali kayak kaget aja gitu. Kok di CP di sini sih, emang boleh gitu kan. Aku takut kan. Tapi ternyata aman-aman aja. Jadi sampai Grab itu kita di luaran gitu di area pantai, dan itu aman-aman aja sih gitu. Terus banyak deh tuh belanjaan, aku bawa banyak banget dari Bali buat keluarga juga, terus buat oleh-oleh lah intinya gitu kan. Udah deh, abis dari Bali banyak banget benefit yang aku dapetin dari si om. Kita main juga sering banget. Jadi seminggu sekali kita main. Setiap bulan juga aku dikasih uang jajan. Bahkan si om ini tuh juga minta aku buat berhenti kerja. Jadi Sherly, kamu berhenti aja kerjanya. Ngapain sih kamu kerja, gaji kamu dipotong 20% UMR tapi tetap dapat potongan. Kamu cuma nerima uang sekitar 3.600.000. Cuman aku masih mikir kalau aku nggak kerja, nanti teman-teman aku, keluarga aku curiga aku dapat uang dari mana, gitu kan. Apalagi teman aku yang sebelumnya pernah nanya aku om yang dosen itu, ya kan. Karena kan dia sampai sekarang masih nanya aku, cuman aku masih tolak, dan aku pengakuan ke teman aku itu kerja aja di sini gitu. Jadi aku nggak bilang kalau aku punya om, aku benar-benar keep silent banget. Udah, jadi aku masih kerja. Tapi selang beberapa bulan, akhirnya karena aku dimutasi waktu itu ke daerah Jakarta Selatan, deket-deket Kokas lah ke sana. Akhirnya aku memutuskan buat berhenti kerja, dan aku bener-bener dapet uang bulanan dari si om itu setiap bulannya. Lumayan sih, aku dikasih setiap bulan itu 10 juta 2021. Gede kan? Iya, lumayan. Iya. Cuma nungguin dia doang. Iya. Datang terus dapat duit. Dapat duit 10 juta. Terus ada juga nih seiring nih jalan kita di daerah waktu itu di Sensi kayaknya deh. Jalan di Sensi, main di situ. Lagi di tempat makan, dia tuh kayak benar-benar nggak bisa diem banget tangannya. Cuman karena aku waktu itu berusaha make up biar agak lebih dewasa gitu kan. Jadi aku aman-aman aja sih. Bahkan aku juga kayak ikut juga. Jadi kayak udah pede aja. Dan kalau di daerah situ kan kayak orang-orang tuh udah kayak masing-masing aja kan. Nggak ada yang gimananya. Jadi aku aman aja. Tapi sampai akhirnya nih sempat aku ketahuan. Itu sempat ketahuan tuh waktu itu 1 kali. Karena waktu itu si istrinya om
ngelihat notifikasi dari aku. Jadi om ini kan handphonenya ada 3. Yang 2 dia pegang, nah yang 1 ini selalu dia simpan di mobil kata dia. Jadi kan kalau di dalam rumah nggak ketahuan tuh. Nah kebetulan istrinya lagi di mobil, terus notifikasi dari aku muncul deh di HP yang ketiga ini. Ketahuan deh. Langsung di telepon aku waktu itu di video call. Aku angkat karena kan aku mikirnya yang video call itu si omnya kan, bukan si istrinya. Ternyata istrinya. Aku dikasih peringatan jangan berhubungan lagi sama suami saya gitu. Ya karena aku tahu aku salah, jadi aku kayak oh iya bu gitu aja. Sorry, udah gitu aja. Tapi kita masih diam-diam ngejalanin hubungan sih. Gitu. Belum ketahuan lagi. Udah sering jalan, udah sering in juga, udah jalan-jalan terus kemana aja, itu nggak ada yang ketahuan sampai setelah kurang lebih 5 bulanan ketahuan lagi. Itu hampir aja aku disamperin ke kerjaan aku. Aku disamperin ke kerjaan aku yang baru, ya kan? Karena kan aku waktu itu ikut-ikut freelance jadi admin. Karena aku gabut banget om, ya kan, di rumah, di apartemen gitu, nggak ngapa-ngapain, cuman scroll doang. Itu benar-benar gabut banget. Jadi makanya aku ikut-ikut freelance jadi admin online gitu. Mau disamperin tuh ke kantor aku, ya kan. Aku takut banget, panik banget aku itu. Itu udah dikasih surat pernyataan waktu itu. Itu yang kedua kali kan. Itu kedua kali aku dikasih surat pernyataan jangan berhubungan lagi. Kalau sampai berhubungan lagi, si istrinya ini bakal samperin aku ke kantor aku, terus ke rumah aku, dan bakal viralin aku juga ke akun sosmed gitu. Tapi ya kita masih nakal gitu, karena kan kita masih sama-sama suka nih. Si omnya juga masih tertarik sama aku juga masih tertarik sama omnya juga kan, karena di situ aku udah mulai ada rasa sayang gitu. Jadi kayak aku tuh kayak bener-bener mau milikin 100% omnya itu. Sedangkan si om ini udah punya istri, udah punya anak, waktu itu 3 dan anaknya udah besar-besar juga, SMK gitu deh kayaknya. Aku sempat tanya hubungan aku ke omnya, ke om aku ini. Jadi gimana nih hubungannya, istri kamu udah tahu, kita udah dikasih surat pernyataan, kita udah ketahuan 2 kali, gimana nih hubungannya? Aku juga nggak mau nih gini-gini aja, karena kan aku sayang juga sama kamu. Si om juga bilang, ya sama, aku juga lagi pikirin ini, gimana caranya supaya kita tetap bisa ngejalanin hubungan tanpa ketahuan gitu. Sedangkan sekarang istrinya itu sensitif banget, jadi benar-benar nyari tahu banget gitu. Jangan sampai nih kita ketahuan lagi buat yang ketiga kalinya. Akhirnya udah deh, dari situ aku lariin ke, aku pindah ke luar kota, ke daerah Jogja waktu itu, deket Wates. Aku pindah ke sana. Jadi kita tetap ada hubungan, karena kan aku udah nggak di Jakarta lagi nih, ya kan. Kita tetap ada hubungan. Jadi sebulan, dalam 1 bulan itu si om datanglah kurang lebih 4 hari lah, nemuin aku di apartemen aku di sana, ya kan. Tetap berlanjut terus. Di Jogja itu ya kita happy aja sih, ya kan. Sempet mau nikah siri sih waktu itu, diajak sama om nikah siri. Aku juga karena udah kayak aku juga udah kayak kecintaan juga, kayak nggak mau ngelepas omnya, tapi kayak gini ya udah deh, mau nggak mau aku nikah siri gitu kan. Nah tapi aku masih bingung nih ngomong sama keluarga aku tuh kayak gimana, karena posisi omnya kan punya istri.
Sedangkan pasti keluarga aku nggak terima gitu, nggak mau nerimain. Terus akhirnya masih dilakuin. Masih dilakuin, cuman kita belum nikah. Jadi cuman kayak tinggal aja selama om itu datang nemuin aku berapa hari, habis itu pulang. Udah kita gitu terus aja sampai hampir setengah tahun lah. Udah dari situ lama-lama aku jenuh juga nih. Sebulan aku cuma ditemuin tuh 4 hari 5 hari seminggu doang. Sedangkan kalau cewek kan kalau udah sayang gitu nggak mau jauh-jauh lama-lama kan. Nah itu, sedangkan kayak gitu akhirnya aku mutusin sama omnya buat bener-bener minta kejelasan. Omnya belum bisa kasih kejelasan sampai akhirnya ya udah aku coba beraniin diri buat datang ke kantor omnya, om aku itu. Cuman ya karena kan di sana kan karyawan masih belum pada tahu kan aku siapa, jadi ya masih aman-aman aja gitu. Nah kebetulan banget nih ada anaknya datang di kantor. Pas banget itu posisinya aku lagi di ruangan om aku ini, ya kan. Emang sih kita nggak yang terlalu mesra banget, cuman pas anaknya tiba-tiba masuk kan gitu ya, nggak ketok-ketok dulu langsung masuk aja. Pas tiba-tiba masuk, aku panik tuh, langsung panik. Jadi anaknya ini curiga, kok aku sepanik itu. Aku udah tahu kalau itu anaknya, cuman anaknya belum tahu karena ibunya masih nyembunyiin juga kan. Kok tiba-tiba anaknya masuk sih gitu kan. Terus akhirnya aku langsung pergi aja. Terus anaknya ini kata si om aku nanya-nanya lah, aku siapa. Tapi om aku cuma bilang asisten baru lah yang dari luar kota gitu datang ke sini gitu kan. Akhirnya udah deh nggak ketahuan. Itu aku nginep di apartemen teman aku dulu. Tapi aku masih sering ke kantor lah, kayak aku kerja di situ aja gitu. Kayak aku ngejalanin aktivitas di situ aja. Udah sampai akhirnya ketahuan pas banget sama istrinya. Jadi pas aku mau masuk ruangan si om, karena nggak diangkat-angkat kan telepon aku waktu itu. Aku telepon nggak diangkat, aku chat nggak dibales. Akhirnya aku langsung masuk aja nih ke ruangan. Aku nggak tahu kalau di situ tuh ada istrinya si om. Ya udah ketahuan di situ. Jadi kita sidang bertiga dan kayak aku tuh benar-benar dimaki-maki banget di situ. Kamu gimana sih? Kamu ini kan masih muda. Kamu bisa cari yang lebih dari suami saya. Kenapa kamu sama suami saya? Berarti cuma marah-marah doang, dia nggak dilabrak, nggak dijak atau kayak gitu? Enggak. Enggak. Untungnya tuh ya dia masih bisa nahan emosi sih, tapi kata-katanya dia ini benar-benar nyelkit banget di hati aku. Kayak aduh, kayak aku tuh kayak seketika langsung kayak mikir gitu, oh iya kenapa ya aku mau sama suami orang, kenapa aku sampai sejauh ini. Ya kita ngejelasin deh, aku ngejelasin sejujur-jujurnya. Istrinya benar-benar marah banget sampai nangis sampai si karyawan, ada beberapa karyawan di luar ya, karena kan suaranya kedengaran keluar, sampai mau disamperin gitulah, kayak udah ketok-ketok karyawan tapi kan nggak dikasih masuk kan, jadi nggak masuk. Itu dimaki-maki banget, aku dikata-katain. Udah aku tersadar, aku minta maaf sih sama istrinya. Aku minta maaf, tapi si istrinya ini masih belum terima gitu loh. Jadi dia mau aku itu minta maaf langsung ke rumahnya sama semua keluarganya, termasuk sama anaknya, termasuk sama ibunya si istrinya itu. Jadi dia pengennya ke situ. Cuman aku masih belum siap om, karena kan aku umurnya masih muda banget, ya kan. Kalau aku ke situ, aku takut lah, di pikiran aku takut di intimidasi lah gitu. Aku takut banget digituin. Makanya aku bilang
aku kayaknya butuh waktu deh ibu kalau ke sana. Aku benar-benar belum bisa. Aku cuma bilang gitu doang kan. Aku masih ada kerjaan di Jogja. Aku bilang gitu. Terus dia bilang kalau kamu nggak mau nemuin keluarga saya di sana, ya udah saya aja yang datang ke keluarga kamu gitu. Saya yang datang ke orang tua kamu. Saya yang datang sekalian ke semua teman-teman kamu. Biar teman-teman kamu itu tahu, keluarga kamu itu tahu kalau kamu itu gadun. Aku sampai digituin. Aku bilang kasih aku kesempatan deh buat berpikir kalau aku bisa ke sana. Kalau memang aku nggak bisa, ya udah ibu datangin aku. Tapi aku pastiin aku bisa. Tapi aku cuma butuh siapin mental dulu. Karena aku benar-benar nggak punya mental sama sekali. Jadi aku ngelakuin kesalahan tapi aku nggak berani buat ngungkapinnya di depan orang-orang yang udah aku sakitin gitu. Akhirnya karena dibaik-baikin lah sama si om aku ini, akhirnya si istrinya nurut. Ya udah kita baik-baik lagi di situ bertiga. Aku nggak berhubungan apa-apa lagi sama omnya, sama om aku ini. Maksudnya belum ketemu lagi, terus juga belum chatan, bahkan belum in lagi. Terus ibunya inilah yang istrinya ngehubungin aku, gimana kamu kapan bisa datang ke rumah saya buat akuin perbuatan kamu dan minta maaf di semua keluarga saya. Akhirnya aku memberanikan diri sih buat ke situ datang. Cuman aku ditemenin sama temen aku yang nawarin aku jual beli itu loh. Karena kan dia udah berpengalaman. Jadi aku mikirnya kayaknya aku harus cerita deh sama temen aku. Aku harus bongkar deh supaya aku bisa dapat solusi juga nih, dibantu juga nih sama temen aku. Aku cerita aja tuh sama temen aku. Ya temen aku sih cuman kayak gimana sih, bodoh-bodohin aku doang gitu. Aku bisa sampai ketahuan. Kenapa sih harus disamperin? Sabar. Kalau main sama gadun tuh jangan bawa-bawa cinta. Nikmatin aja duitnya, gak usah pakai perasaan gitu. Jadi temen aku udah marah-marah nih. Aduh, kalau jadi nyalain gue sih. Iya namanya kepincut gitu, gimana lagi om ya. Yaudah kalau misalkan mau kesana, gue temenin deh. Nanti gue bantuin ngomong, kata dia gitu kan. Lu di mana sekarang gitu? Sini datang ke Jakarta. Akhirnya aku udah tuh pulang ke Jakarta waktu itu. Pulang ke Jakarta, terus aku berangkat deh tuh ke rumah si om aku itu. Berdua aku sama temen aku. Minta maaf, ngakuin kesalahan. Yang lebih banyak ngomong sebenarnya bukan aku sih, temen aku. Aku cuman kayak, iya salah, aku minta maaf. Terus disuruh sujud sama istrinya itu loh. Aku kan kayak, ya apaan sih segala sujud-sujud, namanya masih anak ya. Disuruh sujud kayak, ya apaan sih gitu, mau siapa gitu kan. Temen aku udah ikutin aja gitu kan. Gak usah banyak ngomong, udah ikutin aja. Selesai nih masalahnya kalau udah diikutin aja. Udah, akhirnya aku ikut sujud. Minta maaf, sujud, cium kaki. Cium kaki istrinya, cium kaki anaknya, cium kaki ibu dari istrinya juga. Udah, di situ dibikin surat perjanjian lagi buat yang kedua kalinya. Perjanjian ini ya, bukan pernyataan. Sama sih kayaknya. Ya dibikin surat itu buat yang ketiga kalinya. Kalau misalkan emang aku benar-benar sampai ngulangin lagi berhubungan sama si suaminya, itu aku mau dilaporin ke polisi. Aku udah takut banget deh kalau udah berhubungan sama polisi, ya kan. Ya udah, akhirnya aku ngeberaniin diri buat nggak berhubungan lagi sama si omnya. Cuman ya gitu om, si omnya ini masih gatel aja gitu sama aku. Masih ngechatin. Aku tuh udah berusaha ngehindar banget deh pokoknya. Tapi dia kayak nyari tahu sosmed aku. Aku sampai ganti nomor loh. Tapi dia nyari tahu sosmed aku karena kan kebetulan konten aku FYP terus tuh.
Nah dia nyari tahu, ngechatin, kadang-kadang dia pakai akun fake, masih suka transfer. Oh. Rekening aku kan masih sama, ya kan? Tiba-tiba ada transferan dari si Om. Cuma aku pakai ini loh, pakai kata-kata kan kalau transfer kata-katanya tuh. Ya. Tolong buka blog gitu kan. Di notesnya itu ya. Di notesnya itu, cuman aku masih belum ladenin. Aku nggak mau ngeladenin lagi karena aku udah benar-benar takut banget. Aku nggak mau lah masuk ke penjara cuman gara-gara itu kan. Masa depan aku masih panjang banget masalahnya. Ya kan. Nggak mau tuh aku, walaupun dia tetap ngejar-ngejar aku terus sampai dia nyari tahu tentang aku kalau aku udah kerja lagi kan. Samperin aku ke kerjaan aku. Oh. Aku sampai nanya, sebenarnya Om nih maunya apa? Kita tuh udah dikasih surat pernyataan perjanjian nih. Kalau sampai ketahuan lagi, nanti aku dilaporkan ke polisi. Aku nggak mau masuk penjara. Aku gituin kan Om. Kata dia, enggak ketahuan. Ya udah deh Om, janji ini yang terakhir kali kita in gitu. Jadi dia masih ngajakin aku in buat yang terakhir kali. Dia bilang sih buat perpisahan ya. Oh, oke. Buat perpisahan yang terakhir kalinya. Terus aku sempat ragu tuh ya kan. Cuman karena ditawarin uangnya gede banget ya, jadi udah diambil. Jadi itu masukin buat yang terakhir kali. Dan yang terakhir kali tuh benar-benar banget sih. Terlalu enak ya. Iya, jadi kayak namanya perpisahan ya. Jadi kita kayak benar-benar manfaatin waktu banget. Yang bukan yang benar-benar diem aja, tapi kayak sambil menghayatinya tuh benar-benar menghayati banget gitu. Boleh aku kasih contoh gak sih? Boleh aku sebutin gak sih? Boleh. Ya kayak misalkan dia aku gitu. Si ya. Iya betul. Iya contohnya tuh kayak gitu. Dia aku cewek kan kalau kan gitu. Nah terus ya udah kecanduan kan. Itu berapa menit tuh dia aku. Terus gantian lah. Cuman kita waktu itu posisinya enggak. Cuman kayak biasa-biasa aja. Itu kayaknya kita sekitar kurang lebih hampir 1 jam. Lumayan lama lah ya kan. Lumayan lama udah. Tapi itu perpisahan doang kok. Abis itu kita perjanjian juga sama kita berdua nih. Ya kita janji ya jangan sama-sama saling ganggu nih. Ini udah yang terakhir. Jangan sampai kita ketahuan lagi di akhir ini. Gitu kan. Si Omnya juga janji, ya udah Om juga nggak bakal ganggu kamu lagi deh, gitu. Ini yang terakhir kalinya. Tapi kali ini Om anterin ya, ininya apa namanya? Waktu itu kan karena posisinya aku mau masuk kerja, karena kan kita semalaman di hotel tuh. Om anterinnya ke hotel, nanti Om jemput juga buat makan gitu sih. Gitu. Jadi terakhir ya udah, abis diantarin kerja, pulang kerja, makan sampai malam, tapi kita nggak ngapa-ngapain lagi ya, karena kan udah sama-sama janji nih. Dia juga janji bilangnya mau berubah kan, buat keluarganya. Cuman kan aku nggak tahu ya gimana nantinya. Kalau di depan aku sih, ya bilangnya mau berubah gitu doang. Aku bilang iya deh, aku juga nanti mau berubah. Doain aku ya Om, semoga aku bisa dapat suami gitu. Semoga aku bisa cepat nikah. Soalnya aku pengen nikah, kemarin kan mau nikah nggak jadi. Aku gituin aja kan. Tapi untungnya Omnya ngerti sih. Ngerti. Udah deh, kita udah kelar, nggak ada hubungan apa-apa lagi sampai sekarang. Gitu. Berarti lost contact udah benar-benar lost contact. Cuman ya dia kadang suka nge-like-in doang. Kayak video-video aku, story-story aku di like doang sama dia. Cuman kita benar-benar nggak kontak-kontakan sama sekali. Oke. Tapi kan biasanya kalau kayak gitu kan udah, ini kan Kak Sherly sama si Om ini sudah hubungannya udah terlalu jauh ya. Memang sulit mungkin untuk kita ngelupain ya kenangan waktu bareng, waktu
waktu nganu-nganu bareng itu pasti sulit ya. Nah itu Kak Sherly sendiri cara melupakannya itu lewat apa? Aku ini sih cari kesibukan olahraga. Jadi aku fokus olahraga. Karena kan aku mikirnya si Om itu badannya bagus banget, pasti dia nge-gym terus, gitu kan. Yaudah, akhirnya aku pengen dapetin pacar yang kayak Om itu loh badannya, gitu. Makanya aku nge-gym juga, olahraga sambil nyari cowok. Iya siapa tahu ya. Siapa tahu kan jodohnya memang di gym. Siapa tahu, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Iya. Yang pastinya jangan suami orang lagi, jangan gadun. Iya, mudah-mudahan sih bukan ya. Mudah-mudahan bukan ya. Ya jangan sampai sih sebenarnya. Tapi kalau dapat gadun yang kaya juga sih nggak apa-apa. Aduh. Karena kan udah terjamin ya, walaupun dia memiliki istri yang sah, udah terjamin dia punya banyak uang, udah kerja, udah pengalamannya udah banyak. Iya betul sih. Tapi ya jangan sampai lah, ya mending cari yang single, sama-sama single gitu. Nah sebenarnya Kak Sherly sendiri ini cari jodoh itu mau yang seperti apa sih? Jangan jawab seperti Om ya. Baru aku mau ngomong. Aku pengennya sih ya yang badannya six-pack lah, yang tinggi, karena aku suka sama cowok tinggi tuh minimal kurang lebih 175 cm lah. Oh tinggi banget dong. Iya karena kan kalau tinggi bagus ya kan. Oh gitu. Tapi kalau tinggi itu barangnya udah pasti bagus ya. Keker lah gitu. Ya keker lah gitu. Oh berarti tunggu. Berarti pengalaman Kak Sherly nih ya, Kak Sherly kan pernah mungkin udah dapat yang tinggi, dapat yang pendek, mungkin dapat yang bantet, buntel kayak saya gitu misalnya. Berarti itu kan bermacam-macam ya barangnya. Nah kalau yang pendek sendiri itu udah pasti pendek. Sedang sih, cuman agak kecil aja. Jadi kalau gitu. Jadi kalau kecil kan kalau misalkan kita udah nggak ini kan nggak makin nggak kan. Misalkan kita udah nggak PW nih, ya kan, makin nggak berapa kalau kecil gitu. Oh. Tapi kalau kecil nggak berapa. Cuman mentok doang tapi kagak. Iya mentok ke ini. Mentok doang tapi nggak berapa gitu kan. Kanan kirinya nggak dapet jadinya. Oh. Berarti yang itu kan emang dinding ya. Iya. Kanan kiri atas bawah ya. Nah itu. Berarti biar full gitu muatannya. Nah iya maksudnya kayak gitu. Berarti kalau yang kecil tuh memang nggak terlalu full ya, nggak maksudnya nggak memenuhi apa ya, dinding-dinding itu nggak apa ya? Iya, gitu ya? jadi cuma keluar doang, jadi emang nggak pokoknya. Oke, berarti setelah sama si Om ini Kak Sherly udah belum dapat cowok lagi? Belum. Ada sih yang deket-deketin mah ada, kayak pelatih-pelatih gitu kan ada kan, coachnya. Cuman tertarik juga sih, cuman aku masih mikir kalau ini uangnya ada nggak ya gitu loh. Jadi karena sebelumnya aku udah dikasih benefit terus kan, makanya kalau misalkan aku nggak dapat benefit, kayaknya aku rugi banget nih gitu. Kayaknya aku sayang banget nih kalau misalkan cuman gini doang tapi aku nggak dapat duit gitu kan. Jadi aku masih mikir-mikir lagi, masih lihat-lihat lagi orangnya. Nah, seandaikan kalau misalkan dapet nih ada dua pilihan, ada cowok dia nggak ada uang, maksudnya miskin lah gitu, cowok miskin tapi dia gede. Yang satu dia kaya tapi kecil, pilih yang mana? Aduh, pertanyaannya agak sulit juga nih. Kayaknya aku pilih, kalau di posisi ini kayaknya aku pilih yang gede deh. Berarti mau hidup miskin dong? Kan nanti dia harus berusaha dong, masih bisa berusaha kan dia? Iya, masih sih. Masih bisa berusaha kan? Ya. Ini baru ini loh. Biasanya cewek itu di zaman sekarang ini mereka pilihnya uang ya.
Iya. Uang, yang pertama uang. Bodoh amat dia mau tua, mau muda, mau kecil, gede, yang penting dia kaya gitu kan. Kalau cewek-cewek zaman sekarang nih. Iya. Enggak zaman sekarang sih, dulu juga kayak gitu ya. Tapi ini beda loh. Dia nggak punya duit tapi yang penting gede gitu. Iya. Bisa dicari lah duit, nanti dia suruh kerja keras. Iya, benar juga. Ya misalkan dia nggak mau kerja, suruh kayak jadi tukang kebun atau apa gitu. Yang penting tetap wangi deh. Oh iya, wangi itu yang pertama, jangan sampai bocor lagi. Nggak mau, aku udah nggak mau deh gitu. Kalau sampai misalkan nih, ya misalkan aku dapat suami, terus tiba-tiba sebelum nikah kita nggak begituan kan, nggak tahu nih rasanya kayak apa kan. Terus dapat suami yang nikah tiba-tiba bau begituan, itu aku nggak mau deh, kayaknya aku bakal mau deh, kayaknya aku langsung minta pisah ranjang deh. Oke, Kak Sherly, berarti Kak Sherly sekarang belum mau cari cari pacar ya? Belum. Masih pengen sendiri dulu. Kalau misalkan ada om lagi yang nyamperin, om yang beda nih, tapi rasa sama kekuatannya sama, mau juga. Dipikirin lagi deh. Dipikirin lagi. Bisa jadi mau, bisa jadi mikir lagi. Kesempatan kan nggak datang 2 kali kan. Iya betul. Jadi ya nikmatin aja momen yang ada ya. Nanti ya gimana ya urusan belakangan deh. Iya gitu. Iya. Oke, Kak Sherly, terima kasih nih udah mau menceritakan curahan hatinya. Terakhir mungkin Kak Sherly ada yang mau ditambahkan lagi? Atau mau menyampaikan sesuatu ke omnya atau ke penonton di rumah, silakan. Paling untuk teman-teman penonton aja kali ya. Kalau fisik kan nggak bisa dirubah ya, tapi kalau uang tuh bisa dicari. Kalau sama nih kayak barang, kalau misalkan ada barang bagus kan nggak bisa dirubah, tapi kalau uang masih bisa dicari. Jadi manfaatin baik-baik barangnya. Gitu aja sih. Yang penting barang. Iya, udah gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Sherly sudah meluapkan curahannya dan sudah menghibur kita semua ya. Lega banget. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Sherly dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Sherly, terima kasih. Sehat selalu Kak Sherly. Iya, terima kasih. Semoga dapat yang lebih jumbo. Iya. Kalau bisa yang seperti ini nih. Oke. Event match. Oh, event match ya. Ini ya. Tuh. Jangan lupa nih teman-teman juga order pesanan kalian di event match. Keren. Sampai jumpa.